Relawan yang tak dianggap sedang cari muka. Pengakuan Gibran Raka Buming Raka telak tampar muka Projo. Akui sejak awal tak kenal dan malah dimusuhi relawan Projo. Relawan duri dalam daging Pak Jokowi. Waktu pertama kali saya declare untuk mencalonkan diri jadi wali kota ya, itu yang paling pertama kali tidak setuju adalah relawannya Bapak. Nanti dicari aja ya. Makanya pertama kali ketika saya mencalonkan diri jadi wali kota, saya membentuk tim saya sendiri, bukan tim lamanya Bapak. Saya nggak pernah kenal Mbak sama yang namanya Projo, yang namanya relawan-relawannya Bapak, nggak kenal. Oh ya? Nggak ada yang kenal Mbak, bener. Tanya aja, saya nggak pernah. Saya kan pilpres sebelumnya kan nggak pernah ikut-ikut jadi tim ses dan lain-lain. Karena Gibran tahu relawan yang kemarin datang tuh mayoritas memang pendukungnya Pak Prabowo. Jadi nggak bisa tegas gitu loh. Jadi Gibran merasa nggak enak kalau menyampaikan menyuruh relawannya harus mendukung Pak Ganjar, itu ya nggak enak. Ya kita tahu lah Gibran itu kader PDIP dan tegak lurus dengan partai. Nah bisikannya itu jelas mengarah kepada Pak Ganjar gitu. Nggak ada sama sekali kepada Prabowo Subianto. Jadi ketika Budiari malah belok mendukung Prabowo, ini sama sekali nggak sesuai dengan arahan yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi. Makanya saya serang, saya bilang. Ini latar belakang permasalahannya, saya bilang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, mengaku dimusuhi relawan pro-Jokowi atau Projo sejak dirinya mencalonkan wali kota Solo tahun 2021. Gibran mengenang dirinya dimusuhi relawan Projo saat dikadang-kadang sebagai calon wali kota Solo, diungkapkan dalam wawancara bersama Rosiana Silalahi di Kompas TV 11 Juli silam. Kemenangannya sebagai wali kota Solo, kata Gibran, tanpa bantuan relawan Projo. Gibran ingat di awal pencalonan wali kota Solo, justru relawan Projo yang menentang. Namun Gibran tak ambil pusing, ia akhirnya membentuk relawan sendiri dan tidak memanfaatkan relawan Jokowi. Karena menurut Gibran, ia punya caranya sendiri untuk merangkul orang yang bukan relawan Jokowi. Ia menilai relawan bukan sekedar urusan politik. Relawan seharusnya bisa membantu bencana atau hal lain untuk masyarakat. Melihat pengakuan Gibran itu, sepertinya relawan pro-Jokowi atau Projo bukan representasi rakyat pendukung Presiden Jokowi. Dukungan Projo pada Prabowo justru membuat pendukung Jokowi di seluruh Indonesia tersinggung. Bagi saya sulit membayangkan Projo menggunakan nama dan logo wajah Jokowi, tapi malah mendukung Prabowo di Pilpres. Saya yakin sikap Ketum Projo Budi Aris Setiadi yang mendukung Prabowo membuat Jokowi tak nyaman. Mungkin bukan hanya Jokowi, Gibran pun juga sama saat dirinya maju sebagai wali kota. Karena memang dukungan Projo ini bukan tulus untuk rakyat, bukan representasi rakyat pendukung Presiden Jokowi atau Gibran, tapi memiliki kepentingan sendiri yang didasari dengan uang. Jika tak ada uang atau imbalan, maka tak ada dukungan. Itulah yang terjadi pada Projo saat ini. Maka wajar jika Projo saat ini mendukung Prabowo karena dianggap tidak pelit dan tidak sombong, sehingga kemungkinan bisa mendapatkan duit 40 miliar. Itu kabar burung yang beredar. Ini kan soal kepentingan, soal keberlangsungan jabatan dan kebutuhan hidup. Jika dirasa mendukung Prabowo itu lebih menguntungkan, berarti dukung saja Prabowo dengan mengatasnamakan Prabowo juga, bukan nebeng nama Jokowi. Apalagi Jokowi sudah tidak nyalon kan? Sesimpel itu saja. Manuver Projo sejak kontroversi mau membubarkan diri sudah terlihat jelas niat mereka yang sebenarnya. Bagi orang awam pastilah akan berpikir mereka mendukung karena ada maunya. Dalam politik ini wajar, tapi caranya itu loh. Mau membubarkan diri tapi ujung-ujungnya tidak jadi. Mungkin lebih baik mereka merapat ke Prabowo saja ketimbang menggunakan nama Projo, tapi masih punya pertimbangan untuk mendukung kubu lain yang sempat mereka anggap sebagai lawan politik. Dulu protes Prabowo, sekarang sebut patriot sejati. Ini adalah blunder yang mempermalukan diri sendiri. Tak usah menumpang embel-embel nama Jokowi. Bahkan, pergerakan masif untuk mendukung pencapresan Prabowo Subianto terus dilakukan. Mereka sengaja melakukan roadshow politik yang diarahkan di kantong-kantong basis massa pemilih Jokowi.
pada akhirnya menargetkan sasaran politik untuk mengajak relawan pendukung Presiden Jokowi untuk mendukung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saya yakin manuver projo belum berhenti. Sama ketika beberapa kelompok relawan Jokowi malah tidak mendukung Gibran pada masa itu. Cuma yaitu, mereka tampaknya niat dalam memberikan dukungan lebih mengarah pada situasi dan kondisi tertentu. Maka dukungan yang diberikan juga akan mudah sekali beralih. Lihat saja nanti, terutama ketika PDIP sudah lebih ngegas lagi ketika dua capres dan cawapres sudah komplit. Bagaimana menurut Anda? Nasdem gelar konsolidasi internal di GBK, tegaskan gak bakal undang Jokowi? Upaya balas dendam kah? Mau diundang kayak mau kagak, Jokowi bodoh amat. Hei Nasrun pengkhianat, kalian sudah dicoret. Dari perspektif Nasdem sampai hari ini, kita masih yakin berada di dalam koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mencoba mengusik, memframe kita, Jokowi itu pada Nasdem. Itulah frame yang dilakukan. Jokowi itu tidak suka pada Nasdem. Itu pasti menurut saya upaya yang dilakukan secara sistemik dan sengaja untuk merusak hubungan yang sudah terjaga sedemikian rupa. Dalam situasi yang nggak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang dan jadi tidak diundang dalam acara-acara pertemuan dengan beberapa ketua partai. Jadi kemanakah nanti kira-kira suara Surya Paloh akan beralih? Apakah dia akan tetap bersama Anies atau malah mengikuti arahan Jokowi? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki? Mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi. Terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi sudah semakin renggang. Bukti terbarunya terlihat Nasdem tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara konsolidasi internal di Stadion Utama GBK 16 Juli mendatang. Nasdem menggelar kegiatan ini dalam rangka persiapan pemilu 2024. Meski bersifat internal, biasanya saat pembukaan Nasdem tetap mengundang banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Seperti saat HUT ke-11 November 2022, Nasdem tetap mengundang Jokowi, meskipun pada pelaksanaannya Jokowi tidak hadir. Namun kali ini Nasdem tidak mengundang Jokowi. Nasdem juga tidak mengundang parpol-parpol koalisi pemerintah yang lain. Yang diundang cuma anggota koalisi perubahan yaitu Demokrat dan PKS. Kata Ketua Bidang Komunikasi dan Media Partai Nasdem Charles Meikansyah, bukan tidak diundang ya Presiden Jokowi, ini internal Partai Nasdem. Charles mengatakan rencananya akan ada ribuan kader yang meramaikan acara itu. Kader Nasdem direncanakan akan datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia berkata, insya Allah pada 16 Juli 2023 akan menggelar apel siaga perubahan Partai Nasdem. Ada ribuan kader yang akan menghadiri dan meramaikan acara. Kader yang akan menghadiri apel siaga perubahan berasal dari berbagai wilayah terutama DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan daerah lainnya. Selain itu, para bacalek juga diperintahkan untuk membawa para pendukungnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR ini menjelaskan jika acara konsolidasi menjadi penting lantaran pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi. DPP Nasdem memerlukan konsolidasi internal lebih awal untuk mengecek dan melihat secara langsung bagaimana kesiapan mesin partai dan seluruh caleg dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024.
Ia berkata, kita mau menghadapi kontestasi yang ketat dan keras, maka kita perlu mengetahui kekuatan pasukan kita. Karenanya kita cek satu persatu infrastruktur partai. Nah, dalam acara konsolidasi di internal nanti, seluruh kader akan mendengarkan orasi politik dan pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, serta pidato baca pres KPP Anies Baswedan. Anies akan membeberkan ide-ide baru dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia selama ini. Surya Paloh agaknya kecewa karena belakangan ini Partai Nasdem seperti dilupakan oleh Presiden Jokowi. Meski notabene masih bagian dari koalisi pemerintahan sebagai langkah politik yang diambil Nasdem sejak 2019 silam. Namun, terabaikannya Nasdem dari koalisi pemerintah bukanlah tanpa sebab. Bahkan sebenarnya bisa dibilang yang cari gara-gara ya Nasdem sendiri kok. Lalu dengan tidak mengundang Jokowi, apakah ini merupakan upaya balas dendam dari Surya Paloh dan Nasdem atas pengabaian Jokowi ini? Aduh, saya rasa Pak D pun akan bodo amat lah ya. Mau diundang atau tidak, saya yakin beliau juga nggak bakal mau datang. Ngapain datang ke acara yang diselenggarakan oleh para pengkhianat? Hubungan Paloh dengan Jokowi sudah retak sejak Oktober 2022 saat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Sejak saat itu, Paloh sangat sulit bertemu secara khusus dengan Jokowi. Bahkan undangan perayaan HUT ke-11 Nasdem pada November 2022 silam juga dicueki Jokowi. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku tidak heran jika hubungan Paloh dengan Jokowi semakin jauh. Hal itu terjadi karena Paloh memang memposisikan diri melawan Jokowi di Pilpres 2024 nanti. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro memandang sikap Nasdem yang tidak mengundang Jokowi ke acara di GBK bisa dimaknai dalam dua konteks. Pertama, agenda ini murni internal Nasdem sehingga yang diundang sebatas parpol koalisi perubahan. Kedua, secara eksternal, ini semakin mempertegas bahwa kadar hubungan antara Nasdem Presiden Jokowi memasuki fase kritis, mengingat minimnya komunikasi dan koordinasi politik pasca Anies dicapreskan dan ditahannya ex Johnny G. Plate. Jadi, bagaimana menurut Anda?